Berjumpa kembali saudara-saudaraku. Kali ini saya akan menyampaikan bacaan dialog agama antara mertua dan menantu episode 3. Bagi yang belum menyaksikan episode 1 dan 2, silahkan menyaksikan di YouTube video saya sebelumnya. Dan inilah percakapan di antara saya dan menantu saya. Gimana selanjutnya? Apa sudah kamu siapkan ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan menurut kamu? Sudah Pak, ini saya mendapatkan screenshot dari teman saya. Coba dibacakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 isinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Tapi mengapa surat At-Taubah ayat 5 isinya, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai. Kalau tidak bertentangan, lalu apa ini namanya? Ya, sepertinya demikian. Teruskan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Kalau menurut saya, ini bukan hanya bertentangan, tetapi malah sangat kejam dan sadis. Bagaimana tidak? Karena perbedaan Islam memerintahkan untuk membunuh. Boleh Bapak lihat screenshot dari temanmu itu? Ini Pak, silahkan. Ya, sudah, ini HP-nya Bapak kembalikan. Jadi bagaimana Pak? Apakah kitab suci seperti ini bisa dipakai untuk dasar hukum? Biar Bapak jawab ya. Ya, silahkan Pak. Apakah kamu sudah melihat langsung isi ayat-ayat Al-Quran yang ada di screenshot temanmu itu? Misalnya kamu sudah melihat di Al-Quran online begitu? Bagi saya tidak perlu, Pak. Baik, temanmu tidak salah mengirim data seperti itu. Memang ada di internet keterangan seperti itu. Tapi yang mengisi data di internet itu yang tidak benar. Kalau Al-Baqarah ayat 256 memang benar isinya seperti itu. Tapi At-Taubah ayat 5 tidak seperti itu isinya. Dan temanmu itu juga tidak tahu bahwa yang disampaikan itu bukan pertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran, tetapi itu adalah daftar ayat-ayat nasakh mansukh. Dan itu pun data yang dimasukkan keliru, karena surat At-Taubah ayat 5 itu bukan begitu bunyinya. Coba dilihat surat At-Taubah ayat 5. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
di mana ada perintah membunuh orang-orang musyrikin seperti screenshot temanmu itu. Tapi itu ada perintah perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka. Apakah itu tidak bisa disamakan dengan perintah membunuh? Baik, itu yang diperintahkan perangilah orang-orang musyrik. Apakah kamu tahu apa artinya musyrik? Orang yang beragama selain Islam, Pak. Bukan seperti itu maksudnya arti musyrik. Arti musyrik secara umum adalah perbuatan yang mensekutukan Allah. Bahasa mudahnya, meskipun menyembah Allah, tetapi juga menyembah selain Allah. Dan si pelakunya disebut musyrikin. Tetapi dalam ayat itu lebih tepatnya musyrik diartikan dengan kata pengkhianat. Karena ayat itu turun dalam kondisi perang. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan kamu, yaitu orang-orang yang memeluk agama selain Islam. Tetapi ayat ini ditujukan kepada sesama kaum muslimin. Tetapi yang berkhianat. Tetapi karena mindset kamu sudah tidak percaya, jadi penjelasan Bapak seperti apapun, kamu tidak percaya dan tidak akan bisa menerima. Bukankah begitu? Iya Pak, maaf. Saya memang tidak percaya dengan agama Islam. Percaya atau tidak itu urusanmu. Tapi karena kamu sudah membahas ayat-ayat Al-Quran, maka menjadi kewajiban Bapak untuk menjelaskan supaya kamu mengetahui di dunia Islam untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tidak bisa hanya mengandalkan Al-Quran terjemahan. Apalagi seorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Quran, mereka harus memahami bahasa Arab, tata bahasa Arab, asbabul nuzul atau sebab-sebab ayat itu turun, dan masih banyak syarat lagi. Contohnya begini, kamu kan bisa berbahasa Inggris. Ya, saya bisa Pak. Bapak buat contoh, I eat rice dan I growing rice. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya makan nasi dan saya menanam padi. Kenapa rice kamu terjemahkan nasi, sedang rice satunya kamu terjemahkan padi? Karena tidak mungkin orang makan padi atau menanam nasi. Ya, kalau menurut Bapak karena kamu memahami dua bahasa itu. Jadi kalau kamu mau membahas ayat Al-Quran, ya kamu harus memahami dua bahasa, Arab dan Indonesia dan bahasa Indonesia. Tetapi karena kamu bukan orang Islam, maka setidaknya kamu harus mengetahui asbabul nuzulnya atau sebab ayat itu turun. Ya Pak, saya paham. Selanjutnya bagaimana? Maaf ya Pak, apakah ada ayat Al-Quran yang isinya perintah membunuh? Apakah kamu sudah mencarinya? Sudah Pak, tapi saya mau memastikan apakah Bapak mengetahuinya. Baik, rupanya kamu mau menguji pengetahuan Bapak tentang Al-Quran. Coba dilihat An-Nisa ayat 89 dan ayat 91. Ini Pak ayatnya. Biar Bapak saja yang membacanya.
Ayat 89, mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Ayat 91, kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu, dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Ini adalah ayat yang turun ketika dalam situasi perang. Di dalam situasi perang, pilihannya hanya membunuh atau dibunuh. Itu kan ya normal aja kan? Karena di dalam Islam sebelumnya dilarang membunuh. Dengan turunnya ayat itu, maka diperbolehkan untuk membunuh. Misalnya, kamu jadi panglima, memimpin perang, menghadapi pengkhianat yang menyerang pasukanmu. Apakah membunuh menjadi perbuatan yang kejam? Iya, Pak. Iya, bagaimana maksudnya? Saya bisa memahami penjelasan Bapak, meskipun terus terang saya belum puas. Ya kalau mau puas, ya kamu harus mempelajari Al-Quran sendiri dengan hati dan pikiran yang jernih dan netral. Nanti kamu akan menemukan suatu kebenaran atau kesalahan sesuai kapasitas kemampuan pemahamanmu. Kalau dua ayat ini bagaimana, Pak? Ayat yang mana? Quran surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan Al-Quran surah At-Taghabun ayat 16, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Satu ayat mengatakan bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat lain mengatakan bertakwalah kamu menurut kesanggupanmu. Kalau tidak bertentangan lalu apa namanya? Baik, rupanya kamu masih mempermasalahkan screenshot temanmu itu. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa itu daftar ayat-ayat naskah mansuh. Apakah kamu tahu apa itu naskah mansuh? Tidak, Pak. Bapak jelaskan secara garis besar saja biar kamu paham. Naskah adalah hukum lama, nasuh adalah hukum baru. Saya tidak paham, Pak.
Supaya kamu paham, Bapak kasih contoh suatu hadis. Apakah kamu tahu apa itu hadis? Tidak, Pak. Hadis adalah dasar hukum Islam yang didasarkan dari perkataan dan perbuatan Nabi. Nabi pernah mengatakan, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang lakukanlah karena ziarah kubur mengingatkan akan akhirat. Artinya apa? Hukum lama ziarah kubur dilarang. Alasannya karena keimanan orang Islam waktu itu belum kuat. Jadi ziarah kubur malah membuat orang Islam memuja kuburan dan meminta-minta kepada kuburan. Tetapi setelah keimanannya kuat, ziarah kubur dianjurkan. Lalu apa bedanya Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran adalah kitab suci yang isinya firman Allah. Kalau hadis adalah perkataan atau perbuatan Nabi. Bapak mengatakan kalau kitab suci isinya tidak boleh ada dari pemikiran manusia, karena itu firman Allah. Betul kan, Pak? Ya, benar demikian. Tetapi kenapa ada hukum lama dan hukum baru di Al-Quran? Kalau Nabi Muhammad yang merubah hukum lama dan membuat hukum baru, artinya Al-Quran sudah berisi dari hasil pemikiran manusia. Berarti Al-Quran tidak valid dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Bukankah itu perkataan Bapak sendiri? Yang merubah satu ayat Al-Quran dari hukum lama ke hukum baru itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah sendiri melalui firman Allah. Ini dasarnya Al-Baqarah ayat 106. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Maaf ya Pak, kalau pendapat saya kitab suci Al-Quran kok tidak konsisten. Ya itu hakmu, kamu bebas berpendapat. Tapi Bapak mau memberi contoh begini. Seorang ibu diwajibkan menyusui anaknya. Tetapi setelah anaknya besar, kenapa ibunya tidak menyusui lagi? Itu ibunya tidak konsisten atau masa berlaku kewajiban menyusui sudah habis? Ya tentunya masa berlaku kewajiban menyusui sudah habis. Begini, Bapak mau memberikan ilustrasi biar enak. Bila perlu dengan bercanda-canda saja. Serius tapi asik. Iya Pak. Kalau kamu pernah melihat orang memakai celana yang sobek di lututnya atau di pahanya? Sering Pak. Misalnya kamu memakai celana semacam itu, kemudian Bapak ngasih tahu, Mas, itu celana sobek kok dipakai? Kamu jawab, ini tidak sobek kok Pak, tapi modis. Bapak jawab lagi, wong jelas kelihatan pahanya gitu kok dikatakan nggak sobek. Kamu jawab lagi, dasar orang tua kolot nggak tahu perkembangan zaman. Kalau begini terus, nggak akan ada titik temu, yang ada malah akan terjadi pertengkaran karena masing-masing pihak memaksakan pendapatnya agar diterima pihak lain. Iya Pak. Supaya ada titik temu, seharusnya yang tua berusaha mengerti tentang perkembangan kemajuan model pakaian anak sekarang. Dan yang muda juga berusaha memahami keprihatinan orang tua dari adab, budaya, dan kesopanan. Iya Pak. Jadi kalau kamu bertanya kemudian Bapak jawab, itu adalah jawaban dari sudut pandang Bapak. Dari sudut pandang Islam, masalah kamu bisa terima atau tidak itu urusanmu, urusan pribadimu.
kamu tidak bisa memaksakan pendapatmu atau pemahamanmu kepada Bapak. Biarlah jawaban diterima, dicerna, di otak dan hati masing-masing sebagai masukan. Sehingga akan timbul sikap, ternyata memang saya yang benar, atau sebaliknya, ternyata selama ini saya salah. Demikian juga nanti kalau Bapak yang bertanya, kemudian kamu yang menjawab, Bapak akan bersikap dengan hal yang sama pula. Bagaimana, kamu setuju enggak sama pendapat Bapak? Iya, saya setuju Pak. Jadi bagaimana? Kita lanjutkan atau besok saja? Kita lanjutkan besok saja Pak. Ini sudah malam, Bapak kan perlu istirahat. Jadi besok giliran kamu yang menjelaskan tentang Alkitab. Iya Pak, ya sudah sampai besok. Iya Pak. Video ini bersambung ke dialog agama antara mertua dan menantu episode 4. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.